Hai guys, balik lagi di channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai, aku mau ngucapin makasih dulu untuk yang sudah nyempetin waktu untuk nonton video aku. Dan untuk yang baru pertama mampir di channel aku, salam kenal ya, aku Meli. Nah, sebelum kita mulai, aku boleh nggak minta tolong untuk like dan subscribe di channelnya aku, agar aku lebih semangat lagi kontennya. Tanpa berlama-lama, kita mulai ceritanya. Guys, pernahkah kalian berpikir kalau ada hal-hal kecil yang bisa membuat kalian langsung mati? Contohnya, kita tidak diperbolehkan untuk minum, bercocok tanam, dan lain sebagainya. Karena kalau tidak, dalam sekejap setelah itu kalian akan langsung tewas. Beruntungnya kejadian itu tidak akan terjadi di dunia nyata. Yang ada hanya di film aja. Contohnya di film ini nih yang akan aku bahas. Ini judulnya 100 Sinyal. Jadi film ini mengangkat sesuatu yang unik karena hubungannya dengan sekte yang mengajarkan tentang larangan tertentu berjumlah 100 larangan, yaitu tentang hal kecil yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang, dan jika ada yang nekat melakukan hal yang dilarang, maka siap-siap saja untuk mati. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai dengan ceritanya. Latar film berada pada sebuah SMA di Jepang dan berfokus pada suatu kelas yang berencana untuk melakukan persiapan untuk acara kelulusan. Di sini yang menarik terdapat dua murid yang lagi kasmaran, yang saling menatap selama jam pelajaran. Melihat itu, Pak Guru yang bernama Simon langsung menegur mereka dan mengingatkan mengenai aturan di kelas, yaitu dilarang saling menatap terlalu lama. Singkat cerita, kelas telah selesai. Terlihat para murid masih mengikuti kegiatan ekstrakurikuler masing-masing, dan ada juga yang bersantai sambil menunggu waktu persiapan acara kelulusan dimulai. Salah satu siswa yang bernama Sakura mendatangi Pak Simon untuk sebuah keperluan. Ternyata pertemuan ini adalah awal dari semua masalah di film ini, yang mana Pak Guru menghipnotis Sakura hingga ia seperti dikendalikan olehnya. Dan setelah muridnya itu nurut, lantas dia memberikan kaset DVD misterius. Beralih kepada murid yang sedang berkumpul di kelas, tampak para murid membicarakan kegiatan setelah kelulusan. Namun ada juga yang memanfaatkan momen kebersamaan mereka sebelum berpisah, seperti Sota, Gen, Sionji, dan Fujiana yang sama-sama dari eskul bola. Mereka ingin mengabadikan momen kebersamaan dengan berfoto. Salah satu siswi yang mereka taksir, yaitu Kashimura, diminta tolong untuk memoto mereka. Tapi sayangnya nggak jadi, gara-gara segerombolan cewek menghampiri Sota. Pada akhirnya Minawala yang memoto mereka. Tiba-tiba pintu kelas terbuka dan Sakura masuk, yang seperti kita tahu bahwa dia masih dalam keadaan terhipnotis. Datang si Yamato menghampiri Sakura, tetapi dia tetap terfokus pada DVD-nya untuk memutar sebuah kaset DVD yang ia terima dari Pak Simon. Setelah masuk kaset ke dalam DVD player, Sakura sudah tersadar namun masih dalam keadaan kebingungan. Ruangan langsung gelap, layar yang menyajikan tayangan-tayangan aneh dan tidak jelas. Sejenak semua menonton apa yang ada di dalam tayangan itu. Setelah video selesai, mereka mengabaikannya. Tiba-tiba Sakura berjalan tertati-tati dan menuju keluar dan naik ke pembatas balkon. Lalu tiba-tiba dia menjatuhkan dirinya dari lantai atas. Sontak kejadian itu membuat semua orang kaget dan terkejut. Lalu Yamato yang berniat untuk menelpon ambulans tiba-tiba bertingkah aneh dan dia juga bunuh diri dengan menggigit urat nadinya sendiri. Dan berlangsung sangat cepat, murid-murid lain yang sedang mengoperasikan ponselnya langsung ikut bunuh diri. Setelahnya semua orang di ruangan masih bingung tentang apa yang terjadi, hingga datang Pak Simon ke kelas. Dia menjelaskan bahwa tayangan yang mereka lihat tadi adalah semacam media hipnotis yang menyebabkan para murid mendapatkan sinyal untuk bunuh diri ketika melakukan tindakan yang dilarang. Jumlah yang tidak boleh mereka lakukan berjumlah 100 tindakan, dan termaksud yang sudah terjadi saat ini.
Jadi, jika tidak ingin mati, mereka harus menghindari larangan itu. Setelah teori seram itu, salah satu murid yang bernama Haruka yang panik langsung menelpon ibunya. Tapi seperti yang kita duga, menelpon adalah salah satu sinyal. Sehingga Haruka bunuh diri. Kubota yang sudah tak tahan dengan hal itu, dia mengancam Paksimon agar tidak main-main dengannya. Akan tetapi, tindakan kekerasan juga merupakan sinyal. Dan lagi-lagi bertambah satu korban. Melihat Kubota yang membentur-benturkan kepalanya hingga tewas, membuat salah satu murid menjadi ketakutan dan menangis kencang. Dan tiba-tiba, semua orang menjerit dan berteriak. Lalu Paksimon menambahkan kalau menangis juga merupakan sinyal, sehingga membuat mereka terdiam seketika. Setelah selesai menjelaskan, akhirnya Paksimon pergi meninggalkan kelas. Kim yang mengejar terhenti ketika Paksimon mengancamnya dengan berkata, mungkin keluar kelas juga merupakan sinyal. Namun dengan gagah, murid bernama Wada keluar tanpa ragu karena ia yakin permainan Paksimon tidak akan seru apabila hanya berada dalam satu kelas saja. Di samping itu, Kashimura masih berduka atas kematian Haruka yang adalah teman baiknya. Namun, ia harus menahan tangisan karena ingin bertahan hidup. Setelah itu, semua murid berlarian mencari Paksimon berada. Namun naasnya ada satu murid tewas karena keluar gerbang sekolah. Pak Simon tiba-tiba muncul lalu menjelaskan keluar gerbang juga merupakan sinyal yang dilarang. Pak Simon juga sudah menghubungi semua orang tua murid bahwa semua akan menginap di sekolah karena persiapan acara kelulusan. Sonada tiba-tiba mengacungkan jari dan bertanya, bagaimana bisa lolos dari hipnotis ini? Lalu Pak Simon mengajak semua murid untuk kembali ke dalam kelas agar bisa mendengar penjelasannya. Setelah semua berkumpul, dijelaskanlah cara agar lepas dari hipnotis ini, yaitu menjadi satu-satunya orang yang tersisa atau yang terakhir bertahan hidup. Setelah penjelasan yang panjang, Pak Simon pun bunuh diri, lalu tewas. Seisi kelas langsung panik dan langsung menuduh satu sama lain karena ego mereka masing-masing. Untungnya Kashimura menuai perdebatan dengan berkata kalau dia akan mencari jalan keluar, sehingga membuat semua murid bersemangat untuk membantunya. Mereka merencanakan mencari informasi sebanyak mungkin di lingkungan sekolah dan dibuat beberapa tim untuk pergi ke ruang guru, perpustakaan, dan tempat penting lainnya. Di perpustakaan sekolah ditemukanlah buku tentang hipnotis berbahasa Inggris. Ketika hendak mengambil buku itu, tiba-tiba Wadah menarik tangannya dan tampak tidak suka apa yang dilakukan Isawa. Kembali ke ruang kelas, murid yang berpencar tidak menemukan apa-apa. Akan tetapi, Wada dan Isawa kembali dengan membawa sebuah buku yang membahas hipnotis dalam bahasa Inggris. Namun di sana hanya Wada yang bisa membacanya. Wada menjelaskan hipnotis yang digunakan Pak Simon merupakan sihir yang pernah dilakukan oleh suatu sekte sesat. Di dalam buku itu dijelaskan ada 50 sinyal yang tidak boleh dilakukan agar tidak bunuh diri atau mati. Maka langsung ditulis 50 sinyal itu ke papan tulis agar semua murid dapat mengerti. Juga ditambahkan 2 sinyal yang sebelumnya sudah terjadi. Setelah itu Wada berniat kembali ke perpustakaan untuk mencari sinyal lainnya. Dia juga meminta seseorang untuk mengumpulkan makanan dan minuman sebagai persediaan mereka nanti. Setelah itu, mereka berpencar lagi untuk bertahan hidup. Lagi-lagi ada 2 murid bunuh diri saat mereka mencari minum. Dan mereka dicurigai bunuh diri sesaat setelah meminum sesuatu. Kembali ke ruangan kelas, suasana masih sepi dan tegang karena mereka masih memikirkan cara keluar dari hipnotis mengerikan itu. Dari Gen Eskul Bola, Gen mencurigai Wada dan Isawa setelah kematian beberapa temannya seusai meminum sesuatu. Ia menduga Wada tidak menyatakan kebenaran demi keuntungannya sendiri, agar kelak bisa bertahan hidup di akhir nanti. Buktinya adalah Wada tiba-tiba mencari makanan dan minuman
Padahal jelas hal itu membuat temannya mati. Kecurigaan mereka disangkal Kashimura yang menganggap Wada adalah teman sekelas mereka. Jadi harus saling percaya. Lalu Minoa datang dan memecah keheningan dan dia menyatakan bahwa dia sudah melihat Sanae sudah meninggal di ruang UKS. Kejadian itu membuat Gen semakin yakin bahwa itu adalah ulah Wada. Lalu ia secara tidak sengaja melihat Wada dan langsung mengejarnya. Hingga ke sebuah laboratorium, Wada berhenti dan menyerah. Ia kehausan dan meminta botol minuman yang dibawa Gen untuk meminumnya. Namun Wada mengalah dan menyuruh Gen untuk meminumnya terlebih dahulu. Kashimura yang juga datang ke situ, maka dia diberi minum terlebih dahulu. Namun Gen yang sebelumnya sudah curiga dan tidak mempercayai Wada malah menyuruhnya untuk meminum duluan. Dan Wada tanpa rasa takut mengiyakan untuk minum lebih dulu. Ketika giliran Kashimura untuk minum, tiba-tiba Gen dengan cepat mengambil air itu dan lantas meminumnya. Namun Wada dengan kelicikan dan tipu dayanya ternyata tidak meminum air tadi dan malah memuntahkannya. Wada menjelaskan bahwa meminum air dari botol plastik adalah sinyal dan Gen meninggal dunia. Saat itu juga setelah itu datang teman-teman Gen ke tempat itu. Lalu Kashimura menjelaskan bahwa itu semua adalah ulah Wada. Shin beralih ke ruang kelas. Sonada menjelaskan tentang kebohongan Wada mengenai 50 sinyal yang ia informasikan. Sonada bilang kalau sebenarnya di dalam buku itu terdapat 64 sinyal yang tertulis. Melihat buku yang dibawa Sonada, salah satu orang datang dan merebutnya. Tapi ternyata isi dalam buku itu adalah manga. Karena membaca manga itu juga adalah sinyal, jadi aksi bunuh diri kembali terjadi. Beberapa saat kemudian datang Wada ke ruang kelas. Namun seisi kelas sudah tahu semua kebohongan Wada. Saat bersamaan pula datang teman Sanae, lalu Wada menunjuknya. Beralih Gen yang sudah menjadi mayat, salah satu temannya, Tionji, marah melihat temannya mati dan berniat untuk mencari Wada. Di sana juga ada Sato yang menemani Sayonji untuk mencarinya dan bertemulah mereka di luar sekolah. Akan tetapi Sayonji terbunuh karena Wada bersama teman-temannya menunjuk Sayonji. Ternyata apabila seseorang ditunjuk oleh 7 orang, maka mereka akan mati karena merupakan salah satu sinyal juga. Usai kematian Sayonji, tersisa Sato, Fuji, Haru, dan Kashimura yang masih belum menyerah untuk memecahkan masalah ini. Dan tidak sengaja, Kashimura yang menemukan 2 murid yang meninggal karena saling menatap. Kashimura dan Sato jadi sadar karena ternyata 30 sinyal yang tersisa adalah aturan kelas mereka sendiri. Akan tetapi aturan yang sudah tertulis di mading tiba-tiba menghilang. Akhirnya mereka mengingat dan menulisnya kembali. Setelah itu Kashimura mencari teman-temannya yang masih tersisa dan ditemukanlah di dalam gor sekolah. Sayangnya murid yang ada di dalam gor menganggap Kashimura sebagai penghalang sehingga berniat menunjuknya agar tewas. Tapi itu tidak bisa terjadi karena Kashimura sudah mengetahui ke 100 sinyal yang ada. Singkat cerita, Kashimura membeberkan sinyal yang tersisa adalah aturan kelas mereka sendiri. Saat mereka semua sedang berdebat, tiba-tiba ada Wada yang sudah menggunakan mantel plastik. Seketika menghujani para murid dengan air bir. Ternyata badan kena air bir juga merupakan sinyal. Lalu beberapa orang tewas dan menyisakan hanya segelintir orang saja. Karena merasa ditipu, Sonada berniat menghabisi Wada. Namun Sonada terbunuh karena tindak kekerasannya sendiri. Di sana hanya tersisa Kashimura dan Sato yang menghadapi Wada. Wada yang kabur dan berlari dikejar sama Sato. Namun Wada dengan kelelahan dan kehausannya lalu berhenti. Tiba-tiba Wada mengingatkan akan satu masa lalu mereka. Ternyata mereka adalah teman masa kecil. Dahulu sering putus asa dan selalu berpikiran ingin mati. Dia sangat dekat dengan Wada. Namun hingga saat mereka SMP, Sato malah bergaul dengan anak eskul bola. Sehingga hubungan mereka meregang. Wada berniat mengajak Sato bunuh diri bersama dengan meminum darah.
Sato yang menyerah dan terlena ingin mengikuti permainan Wada. Tapi aksi itu dihentikan oleh Fujiharu dengan memukul kepala Wada. Karena aksi kekerasannya itu, lalu Fujiharu lantas bunuh diri. Sehingga kini cuma tersisa 3 orang yang masih hidup. Sato tiba-tiba mengatakan bahwa ia menemukan 2 obat untuk menghilangkan hipnotis di meja Paksimon kepada Kashimura. Sebenarnya ia ingin minum bersama Fujiharu apabila Wada telah tewas. Namun karena tersisa mereka bertiga, Sato ingin memberikan obat itu kepada Wada agar hanya tersisa Kashimura yang selamat. Tidak lama kemudian Kashimura mencari sesuatu untuk menutupi mayat Fujiharu. Akan tetapi setelah ia kembali, Sato sudah tidak ada dan hanya tersisa sebuah ponsel dan kertas yang bertuliskan, "Bukalah ketika sudah pagi." Tak berpikir lama, Kashimura berlari mencari Sato dan mereka bertemu di atap sekolah. Sekaligus ada Wada di sana. Sato menjelaskan tentang obat itu kepada Wada. Kemudian Wada langsung meminta obat itu dan langsung meminumnya. Ternyata itu hanya obat biasa untuk menghilangkan rasa sakit. Tiba-tiba Sato memegang Wada dan menjatuhkannya dari atap sekolah. Tetapi tindakannya juga adalah penyerangan, sehingga Sato menusukkan gunting yang ia bawa kepada dirinya sendiri. Untung saja aksinya tidak sepenuhnya gagal karena ia berbalik dan memegang Sato, hingga ia juga bunuh diri. Mereka berdua yang tentunya akan mati, kini hanya tersisa Kashimura seorang diri dan dialah satu-satunya orang yang tersisa dan selamat dari hipnotis itu. Kashimura bersama mayat Sato ke dalam ruangan. Di situ ada mayat Fujiharu. Sesuai yang ia baca dari kertas tadi, Kashimura membuka ponsel yang ditinggalkan Sato. Dan ternyata isinya bahwa mereka menyukai Kashimura. Usai semua kejadian, tempo 1 malam itu Kashimura trauma berat. Dan dia diintegrasi oleh pihak polisi. Yang jadi aneh di sini, mayat guru Simon tidak ditemukan. Kashimura pun terus mengalami trauma dalam hidupnya. Dia selalu berdiam diri di dalam kamar dan tidak mau melakukan apapun.